Halo semuanya, selamat datang di video ini. Sebelumnya, kenalin dulu namaku Calvin dengan NIM 062. Nah, jadi pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan sedikit terkait salah satu kakas yang merupakan teknik dalam melakukan analisis bisnis, yaitu feasibility analysis. Untuk referensinya sendiri, aku mengambil langsung dari buku yang berjudul Business Analysis Technique 72 Essential Tools for Success. Kalau gitu, kita langsung aja masuk ke materinya. Sebenarnya apa sih feasibility analysis itu? Nah, jadi feasibility analysis atau yang sering dikenal sebagai feasibility study merupakan sebuah teknik analisa yang dilakukan dalam suatu kegiatan bisnis atau sebuah proyek. Biasanya, feasibility analysis ini dilakukan di tahap awal pelaksanaan proyek, yaitu dalam proses perencanaan. Feasibility analysis ini dilakukan dengan melakukan penilaian-penilaian terhadap kelayakan atas berjalannya suatu proyek. Tentunya, hal ini akan berkaitan juga dengan faktor-faktor proyek tersebut. Feasibility analysis ini memiliki banyak elemen-elemen di dalamnya, yang terbagi atas 3 faktor yang berbeda. Faktor yang pertama yaitu bisnis, dengan elemen-elemennya yang menyangkut segala sesuatu terkait kegiatan atau proses bisnis, seperti kesiapan strategi, kondisi pasar, ketepatan waktu, kesiapan organisasi, kompetensi organisasi, dan juga regulasi. Untuk faktor yang kedua, lebih mengarah pada teknikal dengan elemen-elemennya antara lain ketersediaan, keandalan, pemeliharaan, performa, skalabilitas, keterampilan teknis, dan juga kompatibilitas. Terakhir, faktor finansial tentunya memiliki elemen yang terkait dengan budget atau anggaran-anggaran, seperti ketersediaan dana, kejelasan cash flow, dan yang lainnya. Secara singkatnya, elemen-elemen tadi dapat dikategorikan dalam 7 buah aspek. Pertama, market aspek yang merupakan komponen yang mencakup permintaan dan penawaran pasar. Kedua, teknik aspek yang merupakan komponen yang mencakup teknis proyek termasuk daftar peralatan, sumber daya, dan yang lain-lainnya. Lalu ada manajemen and organization aspek, ada financial aspek yang tentunya meringkup segala masalah finansial. Lalu ada social economy aspek terkait dampak terhadap sisi ekonomi masyarakat. Lalu environment aspek yang meninjau dampak proyek terhadap lingkungan. Dan terakhir legal aspek yang mencakup dokumen legalitas dan persetujuan secara hukum. Nah, berikutnya yang menjadi pertanyaan adalah, apa sih keunggulan atau manfaat yang didapatkan kalau kita memakai kakas ini? Yang pertama yaitu ada menentukan dan mempertimbangkan kelayakan suatu proyek untuk dijalankan dari berbagai aspek penting. Lalu yang kedua ada perusahaan dapat memahami secara utuh terkait seluruh bagian proyek. Yang ketiga ada membantu perusahaan dalam penyediaan informasi untuk pengambilan keputusan di masa depan. Dan yang terakhir adalah membantu dalam hal manajemen resiko, identifikasi dan penilaian peluang, pengendalian sumber daya, dan prospek keberhasilan proyek. Selanjutnya, bagaimana sih cara kita menggunakan kakas ini? Nah, tahapan pelaksanaan feasibility analysis ini terbagi menjadi 5 langkah. Yang pertama adalah analisis awal di mana data-data dikumpulkan dan melakukan pertimbangan-pertimbangan ide dan skenario dengan para stakeholder. Lalu melakukan analisis lebih lanjut dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait data sebagai bentuk validasi data. Lalu ketiga ada riset pasar, selanjutnya melakukan penyusunan laporan dalam bentuk dokumen, dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang berdasarkan hasil analisa dan berbagai pertimbangan-pertimbangan lainnya. Berikutnya kita masuk ke contoh penggunaan feasibility study dalam problem yang lebih nyata, yaitu saya mengambil contoh proyek kereta cepat Washington. Dimulai dari analisis awal yang dilakukan dengan penguraian dan peninjauan kerangka tata kelola dari hasil wawancara bersama para ahli, dan juga tentunya dengan para stakeholder seperti gubernur setempat dan Departemen Transportasi Washington. Lalu kita masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu melakukan analisis lebih lanjut bersama pihak-pihak lain, seperti para investor, pemerintahan negara bagian lain, dan berbagai pihak berwenang lainnya, serta tentunya pengenalan pada masyarakat setempat. Selanjutnya, riset pasar dan penyusunan laporan telah menghasilkan sebuah dokumen laporan final terkait sisi ekonomi dari proyek, seperti keperluan dana sebesar 24-42 miliar dolar, pendapatan yang mencapai 160-250 juta dolar, serta laporan pendanaan-pendanaan oleh investor. Terakhir, laporan-laporan hasil analisa yang telah lengkap tadi digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menjalankan proyek ini dan menerbitkan lini masa pengerjaan proyek kereta cepat Washington. Oke, jadi telah sampailah kita di penghujung slide. Mohon maaf jika saya ada salah mengucap kata. Saya Calvin, sekian dan terima kasih.